Kesimpulan. Mengapa dikatakan demikian? Oleh karena berlogika adalah merupakan kegiatan aktivitas berpikir dalam rangka melakukan penalaran sistematik untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau conclusion tentang perihal hal yang dilogikakan. Orang yang berlogika adalah orang yang memikirkan sesuatu dengan jalan melakukan penalaran yang outputnya sebagai kesimpulan yang mempengaruhi manusianya untuk memilah dan memilih dari hasil yang disimpulkannya. Salah berlogika maka berindikasi merupakan kesesatan berpikir dan bernalar yang outputnya tidak melahirkan nilai kebenaran melainkan sebaliknya, atau suatu kesimpulan yang sesat. Berlogika merupakan aktivitas yang berada dalam zona atau ranah intelektualitas, sehingga yang dapat berlogika hanyalah orang-orang yang berada dalam wilayah atau teori intelektualitas. Atau teritori intelektualitas, maaf. Jujun S. Surya Sumantri dengan sederhana dan simpel mengemukakan bahwa penarikan kesimpulan yang benar disebut dengan logika. Lebih luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Meskipun secara redaksional logika yang satu berbeda dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya yang terpaut adalah logika tentang kesahihan, kebenaran, dan validitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan. Lapisan logika merupakan bagian dari logika secara besar. Isu yang dikembangkan dalam lapisan logika adalah premis-premis yang dipergunakan dalam penarikan suatu kesimpulan yang bersifat logis. Langkah-langkah yang dipergunakan untuk memperoleh kesimpulan tersebut, misalnya dengan metode deduksi atau analogi. Metode deduksi adalah digunakan untuk membangun suatu argumentasi normatif dari yang bersifat umum ke arah suatu kesimpulan normatif yang bersifat kasuistik. Metode induksi adalah digunakan membangun suatu argumentasi normatif yang bersifat khusus menuju pada suatu kesimpulan yang bersifat general. Metode induksi dalam ranah hukum, kedua pendekatan baik metode induksi maupun deduksi tadi yang telah saya sebutkan harus dapat dipergunakan secara benar dan tepat agar kesimpulan-kesimpulan hukum yang dilahirkannya benar pula. Penggunaan pendekatan tersebut dengan tegas dikemukakan oleh Haris J.W. bahwa metode hukum yang pada umumnya dipergunakan dalam berlogika adalah metode deduktif. Suatu kesimpulan yang disebut benar ditarik dengan konsisten dan pernyataan dapat dianggap benar. Jadi suatu kesimpulan yang benar adalah memiliki ciri konsistensi. Kemudian metodologi pencarian itu tidak boleh diabaikan. Jadi dalam mencari kebenaran, dalam berlogika juga tidak boleh mengabaikan metodologi yang digunakan. Mengapa demikian? Karena apabila diabaikan, indikasinya besar menimbulkan kekeliruan berpikir, dan jika hal itu terjadi, maka kesimpulan-kesimpulan yang dilahirkan akan menjadi kesimpulan yang sesat. Ada yang disebut dengan fallacy of illicit process, tulisannya ILLICIT. Kekeliruan ini karena term premis tidak mencakup, tetapi dalam kesimpulan mencakup. Misalnya, kura-kura adalah binatang melata, ular bukan kura-kura, karena itu ia bukan binatang melata. Ada juga yang disebut dengan fallacy of two negative premises, artinya kesesatan berpikir karena mengambil kesimpulan dari dua premis negatif. Misalnya, tidak satu pun drama yang baik mudah dipertontonkan dan tidak satu pun drama Shakespeare mudah dipertontonkan. Maka semua drama Shakespeare adalah baik. Ada juga yang disebut dengan fallacy of circular argument, artinya kekeliruan berpikir karena menarik suatu kesimpulan dari satu premis, kemudian kesimpulan tersebut dijadikan sebagai premis, sedangkan premis semula dijadikan kesimpulan pada argumen selanjutnya. Misalkan, sarjana-sarjana lulusan Universitas Indonesia kurang bermutu karena organisasinya kurang baik. Mengapa organisasi universitas itu kurang baik? Dijawab karena lulusan universitas itu kurang bermutu. Masih tentang fallacy, ada juga yang disebut dengan fallacy of argumentative leap, artinya kekeliruan berpikir karena telah mengambil kesimpulan yang tidak diturunkan dari premisnya.
Jadi menarik kesimpulan dengan cara meloncat dari dasar semula. Misalnya, pantas ia cantik karena pendidikan tinggi. Dan bentuk tulisannya juga bagus. Jadi ia adalah anak yang pandai. Dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat ditegaskan bahwa berlogika adalah merupakan suatu aktivitas berpikir, sedangkan aktivitas berpikir itu sendiri adalah merupakan suatu penalaran. Berpikir haruslah menurut alur pikir yang benar dan meretasnya melalui penalaran dengan benar pula agar menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang benar secara teori keilmuan. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Akan saya pertegas bahwa berlogika hukum adalah berpikir dan bernalar tentang hukum untuk menarik suatu kesimpulan-kesimpulan yang bersifat normatif. Mengenai silogisme, erat kaitannya dengan adanya fallacy atau kesesatan berpikir yang nanti akan saya buatkan saja dalam bentuk PDF-nya supaya teman-teman, supaya adik-adik sekalian lebih mudah untuk mempelajari kembali. Tapi untuk slide ini akan saya bacakan mengenai fallacy yang memiliki kaitan dengan silogisme secara redaksional. Ada fallacy of four terms, di mana kesesatan ini terjadi karena adanya penggunaan 4 term dalam suatu silogisme. Kemudian ada fallacy of affirming the consequent, artinya kekeliruan berpikir dalam silogisme hipotetika karena membenarkan akibat, kemudian membenarkan pula sebabnya. Misalnya, bila kita berkendara secepat cahaya, maka kita bisa mendarat di bulan. Kita telah dapat mendarat di bulan berarti kita telah dapat berkendara secepat cahaya. Kekeliruan karena menolak sebab model kekeliruan itu disebut juga fallacy of denying antecedent. Artinya kekeliruan berpikir dalam silogisme hipotetika karena mengingkari sebab, kemudian disimpulkan bahwa akibat juga tidak terlaksana. Misalnya, bila permintaan bertambah, harga akan naik.